Ini ini kata memilih saja kamu sudah tidak paham. Kalau bilang Ntar dulu, tidak paham, ntar kalau dulu. itu nanti saya bantah. Ntar dulu ya. Memilih. Jadi di sini bukan bicara tentang Allah memilih apa yang ia lakukan, tetapi Allah memilih orang, Kapitan. Ya. Allah memilih orang, memilih kita. Kata kita itu bicara tentang orang, subjek. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah pilih kita, gitu. Kamu sendiri tadi sudah menarasikan, memilih orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kan berarti ada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Apakah orang yang tidak percaya kepada Kristus itu juga disebut orang pilihan? Bukankah engkau sendiri mengakui banyak orang yang banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih? Kan kita sudah bahas itu, sudah pernyataan yang lumrah. Banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit orang yang terpilih. Nah, terpilih ini itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, Kapitano. Ya. Kamu sendiri gagal paham kata memilih itu. Nanti saya Belum tanggapi. masuk yang berikutnya, yang kedua dan yang ketiga yang kau katakan. Ya. Gitu loh. Nanti saya Kita tanggapi. sepakat dulu kata memilih ini. Oke. Kamu gagal paham di situ. Karena kamu maksudkan memilih itu untuk semua orang. Dengar. Kalau untuk semua orang bukan memilih namanya, Kapitan. Sekarang saya tanggapi ya. Oke. Kata memilih dulu ya, Kapitan. Memilih dulu. Ya. Keyakinan kalian, ya, terutama para Calvinis, ya, meyakini bahwa memilih sebagian orang untuk diselamatkan, iya. Tetapi kalau ajaran gereja Katolik itu menolak itu karena apa? Itu akan bertentangan dengan kasih Allah yang universal itu. Kan Allah mengasihi semua orang. Jadi kan jelas itu 1 Timotius 2:4. Allah menghendaki supaya semua orang kan diselamatkan. Menurut tadi penjelasan saya di awal kan. Jangan loncat ke sana. Fokus di ayat 4, Kapitan. Ini ayat 4. Karena kalau kamu loncat ke sana, saya juga masih di ayat 4 sama kamu. Kenapa Allah menurunkan air bah? Jadi Apakah ketika Allah menurunkan air bah, Allah itu tidak kasih? Jadi Allah itu kan, apakah ketika Allah menyuruh bangsa Israel untuk menghabisi seluruh bangsa Moab, apakah itu Allah tidak kasih? Kapitano. Makanya tadi pertanyaan saya ini, saya ingin mendalam penjelasan Bapak. Iya, itu sudah. Kamu ngomong tadi. Kau ngomong tadi, kalau memang memilih sebagian orang, kamu katakan bahwa Allah itu tidak kasih. Ya. Karena hanya memilih sebagian orang. Pertanyaan saya, ketika Allah menghukum orang-orang dengan air bah, apakah Allah tidak kasih? Karena dia hanya memilih 8 orang untuk selamat. Bahkan ada yang belum tahu tentang dosa sudah harus mati saat itu, Kapitan. Anak yang kecil, yang bahkan mungkin ada yang masih bayi, harus mati karena air bah. Apakah Allah tidak kasih menurut kamu? Itu. Saya tanggapi ya. Kenapa saya menolak itu? Karena coba saya tanggapi dulu ya. Dengan tadi 3 argumen yang tadi disampaikan oleh Kapten Nobili ya. Ya, Paman Penggugat ya, saya tambahin sebentar ya. Beliau tadi memperlihatkan beberapa poinnya terkait dengan Efesus 1 ayat yang keempat ya. Tadi Paman Penggugat kemudian menggali begitu dalam, yang kemudian ada frasa pemilihan dan menurut kerelaan kehendaknya ya. Tetapi dari pandangan Katolik Roma ya, adalah secara
mewakili oleh Brother Captiono ini, dia mengatakan tadi poin pertama itu dipilih untuk semua orang selamat. Ya, dipilih untuk semua orang selamat. Ingat, syarat selamat itu haruslah mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengutip Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10. Barang siapa yang percaya kepada Kristus Yesus, mengakui akan penyalibannya dan bangkit dari antara orang mati, maka diselamatkan. Ya, atau juga Yohanes 3:16. Jadi saya sangat melihat teman-teman Katolik Roma ini, karena memang maaf sekali ya, coba kalian itu perlu belajar doktrin itu betul-betul dicermati. Jangan asal asal membuka mulut dan juga asal bersuara, tetapi tidak memahami apa yang dijelaskan oleh orang-orang Protestan Calvinis dalam menjelaskan dogma ini, doktrin ini. Ya, tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh paman penggugat, ajaran predestinasi ini adalah ajaran Rasul Paulus. Sudah jelas. Apakah Rasul Paulus itu berbohong? Apakah para rasul menekankan iman adalah syarat keselamatan? Itu adalah mereka berbohong ketika kemudian menuliskan Alkitab ini. Nah, oleh karena itu ketika kemudian tadi membantah Efesus 1 ayat yang keempat, mengatakan bahwa dipilih itu adalah semua orang selamat. Ingat, syarat selamat itu harus percaya terima Kristus. Ya, seperti tadi ayat dukungan yang saya sampaikan, Yohanes 3:16 maupun Roma 10 ayat yang ke-9. Yang kedua, tadi juga poin sanggahan dari Brother Captiono, panggilan hidup kudus dan tak bercacat. Ya, berdasarkan pemahaman Katolik Roma menurut Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ya, panggilan hidup kudus. Ingat, menjadi hidup kudus itu adalah bagian dari kekristenan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita masuk di dalam berbagai konsep-konsep apa yang disebut dengan via salutis. Via salutis itu ada urutan-urutannya di dalam konsep keselamatan itu, konsep soteriologi, konsep keselamatan. Artinya ketika kita sudah beriman, kemudian iman itu pembenaran Allah, by justification, pembenaran Allah. Iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Kemudian setelah pembenaran ada namanya regenerasi, kelahiran kembali. Ya, setelah kelahiran kembali ada namanya sanctification, konsep pengudusan. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Saya mengatakan dengan tegas ya, dengan lantang, Katolik Roma ini ngawur sekali memahami Alkitab biblical dengan misinterpretasi. Kemudian ketika orang-orang Calvinisme, orang-orang Protestan menjelaskan predestinasi, betul-betul sembarangan ya. Jadi panggilan hidup kudus pun kita ini disebut kudus. Nah, si Cafe pernah ketika dalam diskusi dengan saya, dia mengatakan, "Adi, siapakah orang kudus?" Saya bilang orang kudus adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus menurut 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Mereka yang terima Kristus. Oh, salah Adi. Iblis juga percaya Yesus loh. Apakah iblis kudus? Aduh, kok dibawa ke iblis? Apakah iblis bisa selamat? Apakah iblis kemudian akan ditentukan untuk selamat? Ini romo-romo ngawur semua. Katolik Roma. Maaf ya, brother. Fokus ke inti. Maaf Maksudnya di sini jangan bawa nama-nama orang lain. Ya, kita fokus tidak. pada inti. Karena saya sempat Kita bicara berdiskusi kebenaran. dengan Cafe. Kita bicara kebenaran. Saya sempat berdiskusi dengan Cafe. Tidak usah Itu pun curhat frame yang bahas orang lain videonya. di sini. Kita fokus pada videonya bahas- framing. Videonya itu framing. fokus itu pada sampai diskusi mereka- kita, Pak. Sampai mereka keroyok saya itu.
Ya, Kita fokus saja pada saya diskusi teringat kita, saja. tidak usah Ya. curhat Jadi, yang lain-lain. begini, brotherku, ya, brotherku Kaptiano. Sebutan kekudusan itu ada 3. Ada kekudusan secara posisi, ada kekudusan secara progresif, ada kekudusan secara final. Nah, kekudusan secara posisi berarti ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Ya, oleh karena darah Kristus, pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dia. Itu yang disebut dengan pengudusan secara posisi. Nah, yang kedua, pengudusan secara progresif. Artinya, ketika dia sudah menjadi orang Kristen, bukan tidak mungkin dia akan mengalami berbagai proses. Dia akan jatuh dalam dosa. Yes, itu biasa. Dia akan mengalami proses menuju kepada pendewasaan rohani. Dan itu bukan tidak mungkin dia akan terjatuh. Makanya disebut progresif. Artinya ketika dia terjatuh, lalu kemudian dia bangkit kembali. Dia sadar kembali akan dosanya. Lalu kembali konsisten dan setia kepada Tuhan. Nah, kekudusan yang ketiga disebut kekudusan secara final. Kapan itu terjadi? Pada saat kita mengalami kematian. Itu sudah pada saat kita akan kemudian iman kita mengantarkan kita kepada sorga. Nah, poin yang tadi sahabat tadi mengatakan panggilan hidup kudus dan tak bercacat. Nah, itu betul-betul tidak sesuai yang ditafsirkan, yang dipahami dalam konsep predestinasi, dan itu salah. Ya. Oke, berarti Jadi maksudnya kita tunggu dulu. Kita disebut kudus, yes. Coba sebutkan saja ayatnya, dibacakan saja biar saya nggak dibilang ngarang ya. Coba 1 Korintus pasal yang ke-1 ya. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Perhatikan, ini kepada jemaat Korintus loh. Jemaat Korintus itu jemaat yang paling nakal, berurusan dengan apa? Makanan haram halal. Berurusan dengan apa? Dengan kehidupan moral Korintus ini. Tetapi Rasul Paulus menyebut mereka apa? Kudus. kenapa bisa disebut kudus itu? Because mereka beriman. Mereka percaya. Kalau beriman, Kekudusan di sorga. biar dosa juga Dengar dulu. kudus. Disebut orang kudus. Dengar dulu. Pun kalau sudah di sorga, kita semua disebut orang kudus. Yes, betul. Tetapi dalam Katolik Roma, lalu kemudian kita boleh berdoa kepada orang-orang kudus. Ya kan? Itu berkontradiksi juga. Jadi maaf sekali ya, penjelasan doktrinal kalian tuh berantakan semua. Nah, poin yang ketiga, ini saya perlu ya mengelaborasi dengan ayat yang lain. Poin yang ketiga, Kristus sebagai pusat pemilihan. Kristus sebagai pusat pemilihan. Nah, artinya berarti semua orang dipilih dong. Semua orang diselamatkan dong. Betul? Semua orang diselamatkan? Brother Kaptiano, semua orang diselamatkan? Apakah semua orang akan diselamatkan? Jadi semua orang itu ada dalam rencana Allah untuk supaya hidup selamat. Jadi tidak pilih-pilih. Itu maksudnya. Jadi poinnya begini. Ya, semua orang dipilih firman dalam Tuhan. Kristus. Ya, artinya ketika firman Tuhan disampaikan, ya, lalu kan banyak yang menolak, bukan? Kan sampai hari ini kan banyak menolak. Lalu kemudian, ya, di dalam kedaulatan kehendak Tuhan, ingat tadi,
contoh kepada Esau dan Yakub. Esau itu kurang apa? Dia menyediakan makan bagi ayahnya Ishak, berbagai ternak hewan terbaik. Tapi Yakub ini hanya pemalas saja di dalam kemah, tetapi mendapatkan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Jadi penjelasan saya maupun kesimpulan paman penggugat ya, terkait Efesus 1 ayat yang keempat, lagi-lagi adalah keselamatan itu adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan, kerelaan kehendaknya, dan tidak semua orang itu diselamatkan. Perhatikan tadi visible church dan invisible church. Bukan tidak mungkin mereka yang sedang tidak ada di gereja, mereka yang sedang mengolok-olok Kristus, yang sedang menghujat Injil, yang sedang memperlihatkan kekerasan kebencian hati mereka kepada Kristus, pada waktu yang ditentukan menurut kehendak Tuhan, mereka juga akan diselamatkan. Kita tidak tahu kapan mereka akan diselamatkan. Mungkin 2026, mungkin 2030, mungkin 2028, kita tidak tahu. Tetapi rencana keselamatan memang untuk semua orang, tetapi sedikit orang yang kemudian merespon, percaya kepada Kristus, dan mereka diselamatkan. Nah begitu, paman penggugat silakan lanjutkan. Ya, Iya. saya dulu toh. Jadi gini, Kapitano, kita sepakat dulu dengan kata memilih. Apakah memilih di situ artinya ditujukan kepada semua orang atau kepada orang tertentu? Kalau ditujukan kepada semua orang, tentulah Paulus tidak menggunakan kata memilih. Kalau memang itu ditujukan kepada semua orang, Paulus tidak akan menggunakan kata memilih. Ya. Kita fokus dulu kata memilih kita gitu loh. Memilih kita, Kapitan. Dan itu sudah dilakukan Allah sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya, Kapitan, gini pertanyaan saya. Ini lebih jauh lagi, dan mungkin Katolik tidak terlalu jauh masuk ke dalam ke sana, mungkin karena tidak pernah diajarkan. Apakah dengan memilih ini Allah tidak tahu bahwa orang yang dipilihnya itu akan jatuh bangun, Kapitan? Ya, pertama kami tidak Katolik kan tidak setuju dengan predestinasi jadi yang kalian sampaikan itu. Oke, kalau gitu makanya kamu baca. gitu. Saya minta kamu baca satu bagian di Perjanjian Lama di Yesaya. Sabar dulu, saya tanggapi dulu. Enggak, entar dulu. Saya sudah tangkap. Jadi saya hanya ingin membantu kamu menggunakan kata memilih, ya. Ya. Tolong kamu baca gini. Apakah Maria itu dipilih Allah ketika dia sudah lahir atau sebelum dia lahir, Kapitan? Saya tanya sama kamu, apakah Maria itu dipilih Allah ketika dia sudah lahir atau jauh sebelum dia lahir? Allah telah memilih Maria. Jauh sebelum. Nah, kalau begitu berarti pilihan Allah itu sudah jatuh pada satu orang dong. Sebelum Maria dan para perempuan yang lahir pada zamannya Maria. Ya kan? Allah sudah memilih Maria jauh, bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih Maria. Itu yang kamu harus pahami, Kapitan. Ya, saya paham. Bukan pada saat Maria tiba-tiba saja dalam pikiran Allah, oh, Maria sudah lahir. Nah, saya akan pilih Maria.
Cari Maria, Sama carikan dengan Maria. Yohanes Pembaptis. Jauh Itu. sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis, Allah sudah memilih Yohanes Pembaptis. Ya, sebagai perintis. Itu Kalau yang kalau kamu Bapak harus berdua, pahami. Ya, kata memilih itu bukan ditujukan untuk semua orang. Hanya ditujukan pada orang-orang tertentu saja. ya benar. Baik Jadi itu satu bahwa, person atau sekelompok orang. bahwa kalian percaya itu sebagai doktrin kalian untuk predestinasi, ya itu eh, ya keyakinan Ini kalian kan? biblical, brother. Ini Itu biblical. keyakinan Sudah kalau gitu. Bukan, kan. Sekarang saya tanya sama kamu, Maria itu dipilih Allah? Ya, saya sudah apakah jawab pada tadi. saat Saya sudah jawab Oh. tadi, tidak usah ulang-ulang. kalau gitu, Jelas itu. kenapa kau terima pilihan Maria jauh sebelum Maria Ya, lahir? tetapi- Tapi ketika ayat 4 ini kau tidak sepakat. Tetapi kami ajaran Katolik tidak. Oh ya sudah, kalau dengan gitu ya predestinasi. sudah. Kamu turun saja. Mungkin masih banyak orang yang bisa berdiskusi karena kamu aneh Katolik ini ya. Dia terima Punya Maria pandangan sendiri. Ya. Dia terima Maria dipilih jauh sebelum Maria lahir, tapi dia tidak mau menerima Efesus 1 ayat 4 bahwa Allah telah memilih orang-orang untuk diselamatkan. Aneh pikiran Katolik ini aneh. Ya, seperti itu Pak Pendeta. Orang-orang yang tidak seperti itu udah ya, diturunin aja. Ya. Turunkan saja orang-orang seperti itu. Oke, silakan Pak Pendeta. Iya, Paman. Yang penting kita sudah menyampaikan semua terkait dengan maksud dari Efesus 1 ayat yang keempat. Jadi itu adalah orang-orang yang percaya, yang kemudian berdasarkan kerelaan kehendaknya Tuhan untuk diselamatkan. Bukan seperti yang dijelaskan oleh dia, yaitu semua orang selamat. Itu bertentangan dengan teks dari Perjanjian Baru ya seluruhnya. Menarik tadi yang disampaikan oleh Paman Penggugat ya, bahwa apakah Maria itu dipilih ya sebelum Maria lahir atau sesudah Maria lahir. Pun itu sudah di Kejadian 3:15 ya Paman ya. Sudah Iya. juga kemudian apa namanya, Maria itu sudah dalam planning rencana penebusan ya, yang melahirkan Mesias kemudian. Ya, Minta maaf Pak Pendeta, sebelum kejadian pun kita baca 1 Petrus ya, bahwa Yesus Kristus itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi penebus. Nah, ketika penebus. Ya. Yesus Kristus sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi penebus, pasti ada saluran-saluran apa yang Allah sudah rencanakan dari semula. Tidak mungkin Yesus Kristus datang, ucuk-ucuk tiba-tiba menjadi manusia yang dewasa. Ya. Tidak mungkin itu. Jadi semua sudah ada dalam perencanaan Allah, kehendak Allah gitu loh. Kalau itu mereka mau terima Maria dipilih sebelum ini, kenapa mereka tidak bisa menerima ini? Itu. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, mungkin ada dari Dev atau Moko, silakan Pak Pendeta. Iya. Ya, kita sapa dulu ya. Maaf lama kita sapa nih berdua tamu kita ini.